Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin, amin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sri Arika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada pagi hari ini saya ingin bercerita tentang kisah dari teman saya yang bernama Ratna, di mana Ratna ini tinggal di daerah Punggur di Kota Batam. Pada suatu hari, tetangga dari si Ratna ini meninggal dunia. Dan kebetulan yang meninggal ini non-muslim. Jadi tidak langsung dikebumikan. Jadi dia menunggu 5 hari atau 1 minggu ya, kemarin itu belum dikebumikan. Jadi jenazah dari yang tetangganya ini diletakkan di sebuah peti di tengah-tengah rumah. Jadi belum dikebumikan, alasannya menunggu saudaranya yang mau datang dari kampung gitu kan. Jadi belum dikebumikan. Nah, ketika hari ketiga, si Ratna ini kan pulang dari rumah kerabatnya. Pulang itu sekitar jam 2 malam dari tempat kerabatnya, dan kebetulan dia sendiri karena memang si Ratna ini sering selewat di sana tengah malam, baik dia kalau dia pulang kerja ya kan, pulang malam atau istilahnya pulang dari tempat kerabat dia, dan dia selalu melewatin rumah yang tempat orang meninggal tadi karena memang itu satu-satunya jalan menuju ke rumah dia gitu. Jadi ketika jam setengah 2 malam dia lewat di depan rumah itu, dia melihat kebetulan yang meninggal itu dia kenal ya kan, dia melihat arwah dari yang meninggal itu berdiri di dekat rumah itu. Mama ada rumah sudut, nah di sudut rumah itu dia berdiri. Jadi pas si Ratna ini mau jalan, mau melewati, dia mundur lagi dan dia melihat itu seperti ada orang gitu kan. Nah mungkin karena dia tidak mau suuzon ya, kita tidak mau berburuk sangka, jadi si Ratna ini terus saja berjalan. Ya mungkin itu kerabat dari yang meninggal tadi gitu kan. Jadi si Ratna ini berjalan. Terus berdehem. Yang berdiri tadi berdehem. Nah si Ratna ini karena takut, tapi ya mau gimana lagi, udah terlanjur dia lewat sana ya. Dia terus saja berjalan menuju ke rumah dia. Dan ketika dia udah melewati dari yang berdiri tadi, dia menolehlah ke belakang. Terus menoleh ke belakang, dilihatnya tidak ada yang berdiri itu. Nah, dia tahu, dia ingin melihat wajah siapakah yang berdiri di samping sudut rumah itu. Tapi karena dia takut ya, dia hanya berjalan menunduk aja. Dia terus berjalan menuju rumahnya. Ketika sampai di rumah, dia bilang sama suaminya, tadi dia melihat seseorang yang berdiri di sana, gitu kan. Terus kata suami, udahlah nggak usah diceritakan ya kan gitu kan. Udah. Nah keesokan harinya jenazah yang meninggal ini belum juga dikebumikan sampai 5 hari. Hari keempat, ketika teman saya melihat dia berdiri di sudut rumah itu hari ketiga. Hari keempat dan kelima belum juga dikebumikan. Nah jadi teman saya ini bingung, dia harus bekerja, dia kan masuk second ya. Kalau masuk shift second itu biasanya pulangnya jam setengah 12 malam. Jadi dari Muka Kuning itu dia mau menuju ke tempat rumah itu kan jauh, rumah dia kan pasti antara jam 12 jam 1 gitu kan. Nah jenazah ini belum juga dikebumikan sampai hari yang kelima. Nah jadi ketika pulang hari yang kelima itu dia pulang lagi. Dia pulang tetap melewati jalan itu karena memang itu adalah jalan yang harus dilalui dia gitu kan. Dan dia melihat lagi gitu yang berdiri di sudut rumah itu gitu kan. Nah tapi dia tidak berani untuk melihat wajahnya. Yang anehnya, andai kata yang berdiri itu adalah keluarga dari yang punya rumah itu, pasti dia akan menyapa karena mereka tetanggaan kan. Ya nggak mungkin lah kalau lewat tidak menyapa gitu. Nah ini itu diam saja, dia tidak menyapa, tidak memanggil teman saya ini. Nah si Ratna teman saya ini pun tidak mau menoleh karena dia takut ya kan. Karena udah pernah hari ketiga itu dia melihat, tapi dia tidak menoleh, dia cuma mendengar suara berdehem aja gitu. Nah, kebetulan yang meninggal ini seorang wanita ya kan gitu. Jadi si Ratna ini lewat lagi jalan itu, tapi dia minta jemput suaminya. Yang anehnya lagi nih, suaminya itu tidak melihat orang yang berdiri di sudut rumah itu. Jadi suaminya tidak melihat sama sekali. Jadi ketika dia cerita sama suami tidak percaya.
kamu melihat apa, kata gitu kan. Saya tidak melihat apa-apa. Padahal si Ratna ini betul melihat orang berdiri di samping rumah itu gitu. Tapi kata suami dia, udah tidak usah diceritakan lagi, cukup antara kamu sama saya saja gitu kan. Nah gitu. Nah, ketika akhirnya sudah hari kelima, 2 kali dia bertemu orang yang berdiri di sudut rumah itu. Dan hari kelimanya jenazah itu dikuburkan karena keluarga yang ditunggu udah datang ya kan. Jadi hari kelima dikuburkan. Nah si Ratna ini karena dia shock, karena takut tadi, dia mengambil cuti, tidak kerja dia kan, gitu. Jadi ketika seminggu berlalu udah dikebumikan, Ratna kembali pulang malam karena dia ada sebuah keperluan ya kan. Jadi dia pulang malam, kebetulan sendiri juga lagi karena suaminya kena sik malam juga, jadi suami tidak bisa menjemput dia. Dan ketika dia lewat di rumah itu tidak ada apa-apa. Dia melirik begini, itu tidak ada yang berdiri di sudut rumah itu. Jadi sama sekali tidak ada yang berdiri. Seperti biasa aja, seperti di mana biasa dia berjalan menuju rumah dia melalui rumah itu. Jadi begitu cerita dari teman saya si Ratna. Terima kasih atas ceritanya ya. Ya walau alam ya kan, kita tidak boleh suudzon ya. Mungkin itu arwah atau jin kori dari yang meninggal tadi, kita tidak tahu ya, walau alam ya kan. Yang jelas dia hanya berdiri, tidak mengganggu Ratna, dan Ratna pun tidak menyapa, tidak sama-sama menyapa. Ratna pun langsung berjalan saja menuju rumah dia. Jadi begitu cerita Ratna. Dari Ratna berdoa agar yang meninggal tadi ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sahabat ya cerita saya pagi hari ini. Bagi yang mempunyai cerita-cerita misteri bisa komen di bawah, dan insya Allah akan saya bawakan di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon subscribe-nya ya.